Kisah nyata, dibayar 100 juta untuk rawat janda lumpuh di Taiwan, rahasianya mengubah segalanya. Assalamualaikum. Hembusan angin malam Taiwan yang terasa lembab menyapa kulitku saat taksi yang kunaiki akhirnya berhenti tepat di depan sebuah gerbang besi yang menjulang tinggi. Di balik gerbang itu, samar-samar terlihat siluet sebuah rumah yang tampak megah, namun memancarkan kesunyian yang menusuk. Pepohonan palem yang rimbun di sekelilingnya menambah kesan terpencil dan misterius. Disinilah petualangan sekaligus ujian terberat dalam hidupku dimulai. Sebuah pekerjaan dengan iming-iming upah 100 juta rupiah untuk merawat seorang janda lumpuh bernama Nyonya Lin. Sebuah tawaran yang datang di saat himpitan ekonomi keluarga di kampung halaman terasa begitu mencekik, hingga rasanya terlalu menggiurkan untuk ditolak begitu saja. Perkenalanku dengan Nyonya Lin terjadi beberapa hari sebelumnya di sebuah agen penyalur tenaga kerja di Taipei. Ruangan kantor agen itu terasa pengap dan dipenuhi hiruk-pikuk para pencari kerja lainnya. Di salah satu sudut ruangan, duduklah seorang wanita berusia sekitar 60-an, terperangkap dalam sunyinya kursi roda. Tatapannya kosong, seolah jiwanya telah lama mengembara jauh, namun di balik kekosongan itu, aku menangkap semacam kesedihan yang mendalam. Sebuah beban tak kasat mata yang ia pikul seorang diri. Agen itu menjelaskan dengan singkat bahwa Nyonya Lin membutuhkan seorang perawat pribadi yang bersedia tinggal bersamanya, mengurus segala kebutuhan sehari-hari, mulai dari memandikan, memberi makan, hingga mengganti pakaian, serta menemaninya dalam kesepian. Upah yang ditawarkan sungguh fantastis, berkali-kali lipat di atas rata-rata pekerjaan sejenis yang pernah kutemui. Tanpa banyak pertimbangan yang rumit, dengan harapan besar membumbung tinggi untuk mengubah nasib keluarga di seberang lautan, aku seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Arya, mengiyakan tawaran itu. Hari pertama bekerja terasa begitu canggung dan penuh kehati-hatian. Nyonya Lin tidak banyak bicara, seolah suaranya telah lama hilang ditelan kesunyian rumah besar itu. Komunikasiku dengannya lebih banyak terjalin melalui isyarat-isyarat sederhana dan senyum canggung yang kupaksakan. Aku berusaha keras melakukan pekerjaanku sebaik mungkin, dengan telaten memandikannya, menyuapinya dengan sabar, mengganti pakaiannya dengan lembut, dan memastikan setiap gerak-geriknya merasa nyaman. Rumah itu memang besar dan mewah, perabotan antik bertebaran di setiap sudut, namun atmosfer di dalamnya terasa dingin dan tanpa kehangatan, seolah kebahagiaan telah lama pergi dan enggan kembali. Hanya ada aku dan Nyonya Lin, ditemani oleh keheningan yang sesekali dipecah oleh denting pelan dari jam dinding antik yang berdiri kokoh di ruang tamu, mengingatkan akan berjalannya waktu yang terasa begitu lambat. Minggu-minggu berlalu, dan perlahan rutinitas mulai terbentuk. Aku semakin terampil dalam merawat Nyonya Lin, mulai memahami bahasa tubuhnya, dan mengantisipasi kebutuhannya. Perlahan pula, aku memberanikan diri untuk mengajaknya berbicara. Awalnya hanya tentang hal-hal sepele seperti perubahan cuaca hari itu, atau rasa makanan yang kusuapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menceritakan tentang keluargaku di Indonesia, tentang ibu dan adik-adikku yang sangat kurindukan, tentang kehidupan sederhana di kampung halamanku. Ajaibnya, Nyonya Lin mulai memberikan respons. Senyum tipis yang nyaris tak terlihat mulai sesekali menghiasi wajahnya yang pucat. Anggukan kecil menjadi jawaban atas cerita-ceritaku, seolah ada seberkas cahaya kecil yang mulai menembus kegelapan hatinya. Ada sesuatu yang menarik dari ketenangan dan keanggunannya, meski diliputi kesedihan yang mendalam. Sebuah pesona yang tak lekang oleh waktu. Suatu sore, saat aku sedang menyisir rambutnya yang halus dengan hati-hati, Nyonya Lin tiba-tiba meraih tanganku dengan genggaman yang lemah namun terasa kuat. Tatapannya kali ini tidak lagi kosong seperti biasanya, ada semacam permohonan yang terpancar dari kedalaman matanya. Dengan suara serak yang jarang terdengar, seperti bisikan angin malam, ia berkata, Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatiku untuk wanita yang kini menjadi tanggung jawabku ini. Sebuah perasaan yang sulit untuk didefinisikan. Malam itu, di ruang kerjanya yang dipenuhi rak buku tua yang menjulang tinggi dan foto-foto berbingkai perak yang mengabadikan momen-momen yang telah berlalu, Nyonya Lin mulai membuka diri. Kisahnya membawaku menyusuri lorong waktu yang kelam, mengungkap sebuah tragedi yang telah lama tersembunyi. Ternyata, kelumpuhan Nyonya Lin bukanlah disebabkan oleh penyakit biasa seperti yang kukira. Itu adalah akibat dari sebuah kecelakaan mobil tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu, sebuah kecelakaan mengerikan yang juga merenggut nyawa putranya satu-satunya, belahan jiwanya. Air mata mulai mengalir tak terkendali di pipi Nyonya Lin saat ia menceritakan detail kejadian yang menghancurkan hidupnya itu. Ia merasa bersalah,
dihantui oleh keyakinan bahwa dirinya lah penyebab kematian putranya. Sejak saat itu, ia menarik diri dari dunia luar, memilih untuk hidup dalam kesepian dan penyesalan yang mendalam, meratapi kehilangan yang takkan pernah terganti. Kekayaan yang melimpah dan kemewahan rumah ini terasa hampa dan tak berarti tanpa kehadiran sang buah hati. Aku merasakan kesedihan yang begitu mendalamnya. Dan entah sejak kapan, rasa iba yang tulus itu mulai bercampur dengan kekaguman atas ketegarannya dan ketertarikan yang sulit kujelaskan dengan kata-kata. Namun, rahasia yang sebenarnya membuatku terkejut dan mengubah segalanya adalah alasan sesungguhnya mengapa ia membutuhkan seorang perawat dari jauh, dari Indonesia. Ternyata, di balik kesunyian dan kesedihannya, Nyonya Lin menyimpan sebuah rahasia besar. Ia memiliki seorang cucu perempuan yang tinggal di sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Cucu itu adalah putri dari mendiang putranya. Karena trauma mendalam dan rasa bersalah yang tak berkesudahan, Nyonya Lin tidak pernah berani menemui cucunya. Ia diliputi ketakutan yang besar, bahwa cucunya akan membencinya, menyalahkannya atas kematian ayahnya. Aku ingin kamu membantuku, kata Nyonya Lin dengan suara bergetar, air mata terus membasahi pipinya. Aku ingin kamu mencari cucuku. Aku ingin Marolia, aku ingin melihatnya sebelum aku pergi dari dunia ini. Permintaan itu bagai petir di siang bolong. Sebuah kejutan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar pekerjaan merawat orang sakit demi upah yang besar. Ini adalah sebuah misi kemanusiaan yang jauh lebih besar. Sebuah permintaan dari lubuk hati seorang nenek yang merindukan cucunya. Upah 100 juta rupiah yang awalnya menjadi motivasi utamaku kini terasa kecil dan tak berarti dibandingkan dengan beban tanggung jawab yang tiba-tiba terpikul di pundakku. Namun, ada juga dorongan lain yang lebih kuat dalam diriku. Sebuah keinginan tulus untuk melihat Nyonya Lin bahagia, untuk menghapus kesedihan yang telah lama bersemayam di matanya. Melihat tatapan penuh harap Nyonya Lin, aku tidak bisa menolak permintaannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin membantunya dengan sepenuh hati. Aku berjanji dengan sungguh-sungguh akan mencari dan membawa cucunya kembali padanya. Maka dimulailah pencarianku. Dengan informasi seadanya dari Nyonya Lin dan bantuan seorang teman baik yang bisa berbahasa Mandarin, aku mulai mendatangi satu persatu panti asuhan di sekitar Taipei. Hari-hari berlalu tanpa hasil yang memuaskan. Rasa putus asa mulai menghampiriku, menggoda keyakinanku. Namun, bayangan wajah Nyonya Lin yang penuh harap terus memberiku kekuatan untuk tidak menyerah. Hingga suatu sore yang cerah, di sebuah panti asuhan kecil yang terletak di pinggiran kota yang tenang, aku akhirnya menemukan seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun. Matanya bulat dan bening, memancarkan keceriaan yang begitu kontras dengan kisah pilu yang melingkupinya. Namanya Mei, dan ia adalah cucu Nyonya Lin. Saat aku menunjukkan foto Nyonya Lin yang tersenyum lembut, mata Mei tiba berbinar. "Nenek," serunya dengan riang, suaranya yang kecil memecah keheningan ruangan. Ternyata, selama ini pengurus panti tidak pernah memberitahunya tentang keberadaan neneknya. Air mata haru membasahi pipiku tanpa bisa kutahan saat aku mengabarkan berita gembira ini kepada Nyonya Lin. Wajahnya yang selama ini murung dan penuh kesedihan tampak berseri-seri, seolah ada keajaiban yang baru saja terjadi. Ia meminta untuk segera bertemu dengan cucunya. Kerinduan yang selama ini terpendam akhirnya menemukan jalannya untuk keluar. Pertemuan Nyonya Lin dan Mei adalah momen yang sangat mengharukan, sebuah adegan yang akan selamanya terukir dalam ingatanku. Nyonya Lin memeluk cucunya erat-erat, air mata kebahagiaan membasahi pipi mereka berdua. Mei memanggilnya, "Nenek," dengan suara polosnya, seolah tidak ada jarak dan waktu yang selama ini memisahkan mereka. Aku hanya bisa berdiri di dekat mereka, tersenyum menyaksikan pemandangan yang penuh kehangatan itu, merasakan kebahagiaan yang selama ini hilang dari rumah besar ini akhirnya kembali. Sejak saat itu, rumah besar itu tidak lagi sunyi dan dingin. Tawar yang Mei mengisi setiap sudut ruangan, menghidupkan kembali setiap jengkalnya. Nyonya Lin tampak jauh lebih bersemangat untuk menjalani hidup. Ia mulai belajar menjadi seorang nenek yang penuh kasih sayang, memanjakan Mei dengan mainan dan cerita-cerita yang menarik. Aku masih tinggal bersama mereka. Namun tugasku kini terasa jauh lebih ringan. Aku lebih banyak menghabiskan waktu menemani Mei bermain di taman yang luas dan membantu Nyonya Lin mengurus keperluannya. Upah 100 juta rupiah yang awalnya menjadi motivasi utamaku kini terasa seperti bonus dari sebuah pengalaman hidup yang tak ternilai harganya. Kehadiran Mei bagaikan matahari pagi yang menyinari kegelapan malam.
Tawa ceria gadis kecil itu mampu menghapus keheningan yang selama bertahun-tahun menyelimuti setiap sudut ruangan, menggantikannya dengan kehangatan dan kegembiraan yang menular. Nyonya Lin, yang sebelumnya tampak layu dalam kesepian dan penyesalan, kini menunjukkan semangat hidup yang baru, seolah ada energi segar yang mengalir dalam dirinya. Matanya berbinar setiap kali menatap cucunya. Tangannya yang lemah namun penuh kasih sayang tak pernah lelah membelai rambut halus Mei. Rutinitasku pun mengalami perubahan yang signifikan. Selain merawat kebutuhan fisik Nyonya Lin, kini aku juga menjadi teman bermain Mei, sahabat kecil yang polos dan penuh energi. Kami menghabiskan waktu berjam-jam di taman belakang yang luas, bermain ayunan yang berderit riang, dan bersembunyi di balik semak-semak saat bermain petak umpet. Aku mengajarinya beberapa kata sederhana dalam bahasa Indonesia, dan ia dengan riang menirukannya dengan logat Taiwan yang menggemaskan, membuat kami bertiga tertawa bersama. Nyonya Lin sering memperhatikan kami dari teras rumah. Senyum lembut menghiasi wajahnya yang kini tampak lebih cerah. Namun, kebahagiaan ini tidak datang tanpa tantangan tersendiri. Mei, meskipun seorang gadis kecil yang ceria, menyimpan luka tersembunyi akibat kehilangan kedua orang tuanya di usia yang sangat muda. Terkadang, di tengah malam yang sunyi, ia terbangun dari tidurnya sambil menangis terseduh-seduh, memanggil-manggil ibunya dalam mimpi. Di saat-saat seperti itu, aku akan segera menghampirinya, memeluknya erat, berusaha menenangkannya dengan cerita-cerita pengantar tidur yang kubuat-buat. Nyonya Lin pun turut merasakan kesedihan cucunya. Ia akan mengusap air mata Mei dengan penuh kasih sayang, mencoba menggantikan sosok ibu yang hilang, memberikan kehangatan seorang nenek yang merindukan kebahagiaan cucunya. Seiring berjalannya waktu, ikatan antara Nyonya Lin dan Mei semakin kuat dan tak terpisahkan. Nyonya Lin mulai menceritakan kenangan indah tentang ayahnya Mei, putranya yang sangat ia cintai dan rindukan. Ia menunjukkan foto-foto masa kecil putranya yang lucu dan menggemaskan, berbagi cerita tentang impian dan harapan yang tak sempat terwujud karena takdir yang tragis. Melalui cerita-cerita itu, Mei mulai mengenal sosok ayahnya, membangun gambaran tentang orang yang telah tiada, dan perlahan, luka kehilangannya mulai mengering, digantikan oleh rasa bangga akan ayahnya. Aku sering menjadi pendengar setia cerita-cerita Nyonya Lin, dan setiap kali ia berbagi tentang masa lalunya, aku merasa semakin dekat dengannya, memahami beban hidup yang pernah ia pikul. Aku menyaksikan transformasi luar biasa dalam diri Nyonya Lin. Dulu, ia adalah seorang wanita yang terperangkap dalam penyesalan dan kesepian yang mendalam, hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kini, ia adalah seorang nenek yang penuh kasih sayang, yang menemukan kembali makna hidupnya melalui kehadiran cucunya. Ia mulai berinteraksi lebih banyak denganku, berbagi cerita tentang masa mudanya yang penuh semangat, tentang bisnis keluarga yang dulu ia kelola bersama mendiang suaminya, tentang suka dan duka kehidupan. Aku belajar banyak tentang budaya dan tradisi Taiwan dari cerita-ceritanya yang menarik. Suatu hari, Nyonya Lin memanggilku ke ruang kerjanya. Di atas meja kayu berukir indah tergeletak sebuah kotak kayu yang tampak kuno namun terawat. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya tersusun rapi beberapa perhiasan emas yang berkilauan, surat-surat tua yang menguning dimakan waktu, dan sebuah buku harian yang tampak usang dengan sampul kulit yang lembut. Ini adalah warisan untuk Mei, kata Nyonya Lin dengan suara pelan namun penuh makna. Namun, ada satu hal yang sangat penting yang ingin aku sampaikan padamu sebelum aku memberikannya padanya. Ia kemudian mengambil buku harian itu dengan hati-hati dan membukanya di sebuah halaman yang sudah menguning dan tampak rapuh. Ia menyuruhku membacanya dengan teliti. Tulisan tangan di dalamnya tampak bergetar, menceritakan tentang sebuah yayasan amal yang didirikan oleh mendiang suami Nyonya Lin bertahun-tahun yang lalu. Yayasan itu bertujuan mulia untuk membantu anak-anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu di sekitar kota. Namun, setelah kematian suaminya yang mendadak dan tragedi yang menimpa putranya, Nyonya Lin sepenuhnya melupakan keberadaan yayasan itu, terlarut dalam kesedihan dan keputusasaan. Aku ingin Mei melanjutkan legasi ayahnya dan kakeknya, kata Nyonya Lin dengan mata berkaca-kaca, suaranya tercekat oleh emosi. Aku ingin ia tahu bahwa keluarganya tidak hanya meninggalkan harta kekayaan, tetapi juga sebuah misi mulia untuk membantu sesama. Aku mengangguk, merasakan tanggung jawab yang besar atas amanat yang dipercayakan padaku. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Nyonya Lin mulai menurun drastis. Namun, semangatnya untuk melihat Mei tumbuh dewasa tetap membara.
Ia menghabiskan setiap momen yang tersisa bersama cucunya. Berbagi nasihat Mei tumbuhan kasihat bijak dan curahan kasih sayang seorang nenek. Di saat-saat terakhirnya, ia menggenggam erat tangan Mei dan tanganku. "Terima kasih," bisiknya dengan suara lemah namun tulus. "Kalian berdua adalah keluarga bagiku." Setelah kepergian Nyonya Lin, kesedihan tentu saja menyelimuti rumah itu. Namun, ada juga rasa syukur karena aku telah menjadi bagian dari babak terakhir kehidupannya yang penuh kebahagiaan. Aku tetap tinggal bersama Mei, memenuhi janjiku kepada Nyonya Lin untuk menjaganya dan membimbingnya. Ketika Mei beranjak dewasa, aku menceritakan tentang yayasan amal yang didirikan oleh kakeknya. Awalnya, Mei tampak terkejut, namun kemudian matanya berbinar penuh semangat. Ia merasa terpanggil untuk melanjutkan legasi keluarganya. Dengan warisan yang ditinggalkan Nyonya Lin dan semangat yang membara, Mei kini aktif mengelola yayasan tersebut, membantu banyak anak-anak yang senasib dengannya. Aku selalu berada di sisinya, mendukung setiap langkahnya. Upah 100 juta rupiah yang dulu menjadi tujuanku bekerja di Taiwan kini terasa seperti permulaan dari sebuah perjalanan yang jauh lebih bermakna. Aku datang sebagai seorang perawat, tetapi aku pulang dengan membawa seorang anak perempuan dan sebuah legasi yang akan terus hidup. Rahasia Nyonya Lin tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah hidupku dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Taiwan, yang awalnya terasa asing, kini menjadi bagian penting dalam kisah hidupku, sebuah tempat di mana aku menemukan keluarga dan tujuan hidup yang sesungguhnya.